Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramita Bella Pertiwi dengan nomor induk mahasiswa 240210301444. Di sini saya akan membaca dan mereview secara singkat cerpen yang berjudul Kubur dalam buku cerpen Kapan Nanti, karya Ziggy Zesha Silviana Zabriskie. 1 sendok, 2 sendok. Hari ini sudah 347 sendokan. Harus dihitung supaya mereka ingat untuk beristirahat. Dia merayap kembali ke 347 sendokan ke belakang dan menemukan kamu. Kamu sedang tidur. Dia menusuk bahu kamu dengan sendok sampai kamu terbangun. Giliran kamu, kata dia. Dia berbaring menelungkup di samping kamu. Lalu badannya meringkuk dan dia tutup matanya. Lelah. Kamu merangkak lemas ke 347 sendokan ke depan dan mulai menyendok. 300 sendok dan kamu boleh istirahat lagi. 300 sendokan saja. Dia dan kamu mencuri 1 kotak sendok dol dari rumah nenek-nenek berwajah galak di warung sebelah gang. Dia menjerit-jerit marah, tapi dia dan kamu berhasil menyelinap ke kamar mandi belakangnya dan bersembunyi di dalam lemari deterjen sampai malam hari tiba. Dan sudah waktunya nenek menutup warung, makan malam, nonton televisi dan tidur. Mereka mengendap-endap kembali keluar warung dan masuk ke dalam kubur mereka dan mulai menggali jalan keluar dengan sendok demi sendok yang mereka curi. Kalau besok-besok si nenek melaporkan pencurian oleh sepasang setan, tetangga-tetangga akan mengatanya linglung dan pikun dan tua. Dia dan kamu merasa bersalah, tapi ingin keluar. Kuburan ini terlalu sempit. Wanita itu tidak menggali cukup besar. Mereka hanya masuk kotak sepatu dan dibaringkan di bawah pohon markisa. Pohonnya tumbuh subur dan merambahi pergola yang dibangun melintasi kebun belakang rumahnya. Bapak dan ibunya tidak tahu. Mereka makan markisa yang mengandung cucu mereka. Sekarang, dia dan kamu bergantian menggali jalan keluar mereka. Seperti jamur, mereka tumbuh dalam kegelapan. Dan seperti kegelapan, mereka mengawasi pertukaran rahasia. Di atas awan, ada alap-alap yang memendam amarah. Di belakang bayangan, ada beruang yang berniat jahat. Di celah-celah pohon cemara, ada capung yang tak berhenti mencerca. Di depan danau, ada domba yang hidup dalam derita. Dalam endapan lumpur, ada elang yang mengerang-erang. Setiap Februari, fisikawan feminin berfantasi mengenai seorang fotografer Fumi. Gelatik bisa bergembira karena berhasil membuat situasi menggelisahkan bagi orang-orang gundul. Di tengah hujan, selalu ada setidaknya satu hantu yang menghujat hajatan. Istri ideal diam-diam mengisi kolam ikan dengan insektisida isobenzen. Si jagat jangkung jumpa titan dengan jahat di liang lahat. Kala kemarau, kelelawar berkumpul dengan keji dalam kawah-kawah kelam. Dalam lubang berlendir, lalat mengubur lintah yang mati lelah. Menurut Musang, malam adalah waktu yang tepat untuk maling dan meracau. Nanti, segerombol nasi akan menangis karena tidak dinikmati. Orang-orang tua mengira obat-obatan bisa dioles ke luka menganga. Pertukaran penuh kepedihan dilakukan pengacara pecicilan di dalam pegadaian. Seseorang tersedak Kiki jeli ketika menyanyikan lagu Kesera Sera.
Rembulan meracik racun rumit dalam rusun remuk. Setiap Selasa, seorang sundal melempar satpam dengan sendal. Terkadang, tungau dan tikus tiba-tiba saling tusuk. Umi mendaki undakan menuju upacara penyembahan ular. Wada menerima wahyu di dalam warung. Pedagang xenofobia menusuk pendatang dengan tongkat silofon. Yayasan Yoyo berdiri tahun lalu diam-diam menyandera Yohana tetangga sebelah. Seorang lelaki mengubur satu potongan zamrud setiap ziarah. Kegelapan tahu, dia adalah janin yang penuh damba. Dia yakin di luar kegelapan adalah tangan-tangan hangat yang kemarin-kemarin berebut markisa matang. Hidup, makan, tertawa, bergembira. Itulah yang ada di ujung terowongan, dan dia tidak akan berhenti menyendok meskipun dia harus mati lagi. Kamu adalah janin yang penuh derita. Kamu yakin di luar kegelapan adalah mata-mata dingin yang kemarin-kemarin memandangi di mana pohon markisa berakar dan kotak sepatu disembunyikan. Pembunuhan, kekejaman, keputusasaan, tangisan, itulah yang ada di ujung terowongan. Dan kamu tidak akan berhenti menyendok meskipun kamu harus mati lagi. Dia akan hidup demi dan bersama si wanita kotak sepatu. Kamu akan membunuhnya dan mengubur si wanita di bawah pohon markisa. Satu sendok tergenggam bergantian di tangan mereka berdua. Satu sendokan, dua sendokan. Tinggal 478 sendokan lagi hingga ujung terowongan, hingga ujung kegelapan. Suatu hari, dia dan kamu akan tiba di sana, di mana semuanya berakhir, di atas tanah. Cahaya matahari akan membuka di atas kepala dia dan kamu, dan udara segar akan bertiup membelai kulit yang telah lama mengerut dalam kegelapan. Dia dan kamu akan melihat, menoleh, mencari, tapi wanita dengan kotak sepatu tidak akan ada lagi. Dan dari tangisan pohon markisa, keduanya akan tahu, dia tidak akan hidup bersama si wanita kotak sepatu. Kamu tidak bisa membunuhnya dengan sendok. Debu-debu si wanita sudah bercampur dengan air laut sekarang, dan tidak satu pun tulang tersisa untuk mereka lamuni. Begitu menakutkannya apa-apa yang ada di naungan matahari, dan dia dan kamu akan kembali lagi ke dalam tanah. Dari cerpen kubur yang ada di dalam buku cerpen Kapan Nanti karya Ziggy Zeoviena Zabriskie yang diterbitkan pada tahun 2023, cerpen kubur ini memiliki alur campuran. Tokoh utama pada cerpen ini yaitu tokoh dia dan kamu sebagai janin yang sudah mati, digugurkan. Lalu tokoh sampingannya adalah tokoh wanita, lalu tokoh nenek-nenek yang menjaga warung. Sudut pandang yang digunakan pada cerpen ini adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Latar yang ada di dalam cerpen ini yaitu latar tempat di kuburan yang ada di bawah pohon markisa di kebun belakang rumah milik wanita